Selamat pagi Pak Dimas, tim penilai, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Miguelino, bersama rekan saya Raymond dan juga Moses. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai marketing plan dari sebuah gagasan bisnis kami, yaitu produksi briket arang kelapa. Pertama, mulai dari market analysis of briquettes production. Di demographic and segmentation, Indonesia merupakan salah satu negara produsen kelapa terbesar di dunia yang juga menghasilkan batok kelapa dari sisa produksi kopra. Batok kelapa merupakan bahan baku produksi briket sehingga cukup mudah untuk mendapatkan bahan baku tersebut dalam pembuatan briket di Indonesia. Batok kelapa yang diubah menjadi arang kelapa dan diproduksi menjadi briket dapat menaikkan nilai jual limbah kopra yang akan meningkatkan efektivitas perekonomian Indonesia, di mana briket adalah komoditas ekspor. Kedua, target market. Potensial customers kita adalah sebenarnya ke seluruh dunia, tapi kita lebih memfokuskan ke Timur Tengah, terutama pada kota Yordania. Ketiga, market need. Kebiasaan orang Timur Tengah yang rutin menggunakan sisa yang membutuhkan bahan briket. Sisa ibaratnya seperti rokok yang digemari seperti kebutuhan pokok di Indonesia. Sisa juga menjadi kebiasaan turun-menurun bagi orang Timur Tengah. Next. Competition. Pabrik briket lokal yang memproduksi arang kelapa dan barriers to entry-nya demi mendapatkan spek yang cocok dan optimal diperlukan trial dan error berkali-kali. Jadi, tidak semua pendatang baru bisa bersaing dan mengikuti produksi kami. Kedua, bahan baku yang diperlukan sulit didapatkan karena telah dikuasai oleh produsen besar lain. Jadi tidak mudah untuk masuk ke produksi briket ini. Dan yang terakhir, regulasi. Pertama, memiliki badan hukum yang berizin ekspor, dan kedua, memiliki badan hukum yang berizin produksi. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raymond. Yang kedua adalah business environment of briquettes production. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kompetitor analisisnya. Dalam industri briquette, setiap pabrik memiliki marketnya masing-masing dikarenakan perbedaan spesifikasi dari setiap buyer. Selain itu, kebutuhan briquette di dunia juga masih sangat kurang. Yang pertama, ada direct competitor atau kompetitor langsung, seperti contohnya distributor, trader, dan pabrik-pabrik lainnya yang ada di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Pada umumnya, pabrik briquette itu berlokasi di Jawa Tengah. Yang kedua, ada indirect competitor atau kompetitor tidak langsung. Contohnya seperti produsen rokok, cerutu, dan lain-lain. Berikutnya, ada SWOT analysis. Yang pertama itu strength. Keunggulan pabrik kami, yaitu kami menghasilkan spesifikasi produk yang tepat sesuai dengan keinginan buyer dan tepat waktu dalam pengiriman yang juga sangat penting. Selain itu, kami juga siap memberikan tempo pembayaran yang cukup lama untuk buyer kami, di mana jarang sekali supplier lain yang dapat memberikan tempo pembayaran seperti kami. Yang kedua ada weakness. Perusahaan masih dalam tahap permulaan, sehingga tidak memiliki nama dan kepercayaan dari berbagai pihak. Buyer, supplier. Selain itu, kami juga membutuhkan waktu demi mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan bisnis kami. Yang ketiga ada opportunity. Dengan keunggulan yang telah disebutkan di atas, kami memiliki kesempatan untuk menjadi produsen yang unggul. Kelemahan kami juga hanya sebatas karena perusahaan masih baru, sehingga bukan menjadi kelemahan yang fatal. Berikutnya yang terakhir ada threat. Pesaing produsen yang sudah ada maupun yang baru muncul dapat mengurangi market scope kami. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Moses. Marketing strategi briket kita, pada tahun pertama kita akan menarget mendapatkan order dari perusahaan lokal yang telah berdiri lebih dahulu dan sudah memiliki buyer ekspor, karena pada tahun pertama ini kita belum tentu bisa mendapatkan izin ekspor dan kepercayaan dari buyer luar negeri langsung, karena mereka perlu survei ke tempat dan memiliki pertimbangan yang banyak sekali. Di tahun pertama ini kita fokus dengan menghasilkan briket kualitas tinggi sehingga kita mendapatkan nama yang baik di dunia briket yang mengakibatkan kenaikan jumlah pesanan ke depannya.
Selain itu, kita juga menepati kuota pengiriman sehingga tepat waktu dalam pengiriman dan buyer-buyer kita akan repeat order ke pabrik kami, mendapatkan maklun orderan dari pabrik briket lainnya. Pada tahun ketiga, target kita adalah mendapatkan buyer ekspor sendiri sehingga tidak perlu undername ke perusahaan lain. Kita perlu membuat PT yang menjalankan ekspor dan berizin ekspor. Dan dengan itu kita mulai menciptakan pelanggan-pelanggan setia bagi perusahaan kami yang bisa repeat order. Strategi kami adalah dengan mencari koneksi ke luar negeri, mencari buyer-buyer ekspor, menyebarkan sampel, dan membenahi pabrik dengan rapi dan mesin yang bagus sehingga buyer merapat ke perusahaan kami. Pada tahun kelima, kita menargetkan agar dikenal secara global sebagai produsen briket yang bonafit, yang produknya baik dan tepat waktu, sehingga mendapatkan kepercayaan dari berbagai brand briket di dunia. Nah, target kami adalah menyelesaikan order bukan hanya dari satu perusahaan saja, tetapi bisa beberapa lain yang menyelesaikan spek berbagai perusahaan, berbagai brand briket sekaligus. Di tahun kelima ini, kita harus mempunyai company image yang positif di dunia briket, dan kita harus mengikuti expo-expo global agar lebih dikenal dan dipercaya. Berikutnya, kita menggunakan marketing communication, berbagai marketing communication dari briket ini. Yang pertama, word of mouth marketing, yaitu memperlakukan semua perusahaan yang kita bekerja sama dengan baik dan jujur sesuai perjanjian, tidak ada kecurangan dalam bentuk apapun. Dengan itu akan tersebar citra baik dari perusahaan kami dan kita akan mendapatkan nama dalam bidang ini. Yang kedua adalah branding development. Dengan mempertahankan etika tersebut, citra baik akan bertambah dan dalam berjalannya waktu, brand image perusahaan kita akan menjadi lebih kuat dan terpercaya. Yang ketiga, event and trade shows. Kita mengikuti berbagai event dan trade shows baik lokal maupun global agar dikenal oleh calon konsumen kita dan lebih disadari keberadaannya. Yang keempat, online digital marketing. Kita mengembangkan citra perusahaan kita di dunia online dengan menciptakan company profile di website dan dikembangkan di media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, dan dengan memiliki website sosial media tersebut, kita akan lebih mudah dijangkau dan meningkatkan kredibilitas perusahaan kami sehingga mendapatkan kepercayaan buyer. Yang terakhir, personal selling, yaitu kita menjelaskan dan mempresentasikan mengenai perusahaan kita kepada konsumen, yaitu perusahaan-perusahaan maupun brand briket kepada pabrik kita, dan juga dengan tim marketing yang dapat personal selling kepada calon-calon buyer kita. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh Emon. Bagian terakhir ada conclusion dari kami. Tujuan dari perusahaan kami tentunya untuk menjadi produsen briket terbesar di Indonesia. Tentunya dengan kualitas yang selalu bagus dan tepat sasaran. Demi mencapainya tentunya dibutuhkan proses yang panjang dan rumit. Kapasitas produksi juga harus sangat memadai, di mana sangat bergantung juga dari pengelolaan karyawan, efisiensi, kualitas mesin, dan lain sebagainya. Dari segi kualitas, sangat bergantung juga pada kualitas mesin dan tanggung jawab serta rasa memiliki dari para karyawan agar fokus setiap melakukan pekerjaan. Dari segi marketing, harus mengeluarkan banyak inovasi-inovasi baru dan tentunya juga modal yang tidak sedikit. Selain itu, pemilihan supplier dengan harga murah dan kualitas yang bagus juga harus sangat diperhatikan. Pembeli atau buyer kami juga harus benar-benar dijaga dan diperhatikan kemampuan keuangannya. Jangan sampai buyer tersebut tidak mampu membayar tagihan dan menjadi hutang ke perusahaan kami. Selain itu, ditambah lagi di Indonesia, kondisinya sangat baik dalam hal bahan baku. Dan juga upah karyawan di Indonesia masih tergolong cukup murah, walaupun tidak yang termurah di Asia. Sekian dari grup kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tingkah laku. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat menjadi pelajaran dan inspirasi untuk semua.